Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika tentang garis singgung. Nah, penggunaan garis singgung dalam kehidupan sehari-hari contohnya pada katrol, timbangan, sumur zaman dulu. Kemudian gesekan roda kereta api pada rel kereta api. Nah, apa itu garis singgung? Mari kita belajar. Mari kita perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Garis L tidak memotong lingkaran yang berpusat di O. Sedangkan garis G memotong lingkaran di dua titik, yaitu titik A dan titik B. Sedangkan garis H memotong lingkaran tepat di satu titik, yaitu titik C. Nah, garis H inilah yang disebut sebagai garis singgung. Dan titik C disebut titik singgung. Jadi, garis singgung lingkaran adalah suatu garis yang memotong lingkaran tepat atau hanya pada satu titik. Garis singgung lingkaran akan tegak lurus dengan jari-jari yang ditarik dari titik singgung. Melalui satu titik pada lingkaran akan dapat dibuat tepat satu garis singgung. Nah, sekarang sebutkan contoh-contoh kejadian sehari-hari yang menggunakan garis singgung lingkaran atau ada unsur garis singgung lingkarannya di luar dua contoh yang Ibu sebutkan tadi. Betul, ketika kita mengikat paralon, lilitan tali yang mengikat paralon itu juga ada unsur garis singgung. Yang kedua, kita suka main sepeda. Nah, rantai sepeda itu juga menggunakan prinsip garis singgung. Kompresor pada pompa ban, talinya itu juga menggunakan unsur garis singgung. Betul sekali. Nah, sekarang kita akan belajar garis singgung yang melalui satu titik. Yang pertama adalah garis singgung lingkaran yang melalui satu titik pada lingkaran. Nah, kita punya lingkaran dengan pusat O dan satu titik pada lingkaran yang kita sebut titik A. Maka dari titik A itu dapat dibuat tepat satu garis singgung, yaitu garis G, di mana garis G akan tegak lurus dengan jari-jari OA. Garis singgung lingkaran yang melalui satu titik yang terletak di luar lingkaran. Saya punya lingkaran dengan pusat O. Dan satu titik di luar lingkaran saya sebut titik L. Dari titik L akan bisa dibuat dua garis singgung lingkaran yang tepat memotong di satu titik, yaitu yang pertama di titik A dan yang kedua di titik B. Nah, sekarang kita perhatikan ada segi 4 LAOB. Segi 4 LAOB itu saya bagi menjadi dua segitiga, yaitu segitiga AOB dan segitiga ALB. Kita perhatikan dulu segitiga AOB. AO akan sama dengan OB karena mereka jari-jari lingkaran. Karena ada dua sisi yang sama panjang, maka segitiga AOB kita sebut segitiga sama kaki. Sekarang kita perhatikan pada segitiga ALB. AL itu sama panjang dengan BL, yaitu garis singgung. Maka segitiga ALB merupakan segitiga sama kaki. Nah, segi 4 LAOB itu bisa merupakan hasil gabungan dari dua segitiga AOB
dan ALB yang dua-duanya adalah segitiga sama kaki yang saling berimpit alasnya yaitu AB. Melihat sifat-sifat yang dihasilkan dari segi 4 LAOB, maka segi 4 LAOB disebut layang-layang garis singgung karena berbentuk layang-layang dan dibentuk oleh garis singgung. Nah, bagaimana cara menghitung panjang garis singgung lingkaran? Mari kita perhatikan segitiga LOA. Segitiga LOA adalah segitiga siku-siku di titik A. OA adalah jari-jari dan LA adalah garis singgung. Karena segitiga LOA adalah segitiga siku-siku, maka akan berlaku teorema Pythagoras. Jadi, untuk menghitung panjang garis singgung, kita menggunakan teorema Pythagoras. AL kuadrat sama dengan OL kuadrat dikurangin AO kuadrat. Sekian pelajaran hari ini tentang garis singgung. Sampai jumpa.